Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hormat Ketua IGTKI Kecamatan Ambar, yang kami hormati seluruh undangan pada siang hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat sehat bisa hadir di acara siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan sahabatnya dari dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Sabtu 19 November 2022. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Inti. 4. Tanya jawab. Yang kelima, penutup. Berhubung waktu sudah siang, maka acara akan segera dimulai. Acara yang pertama yaitu 1. Pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara akan berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Dahlia SPD Aud. Kepada Ibu Hajah Dahlia SPD Aud, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Ambar, yang kami hormati rekan-rekan guru PAUD yang mana pada hari ini telah berkenan hadir memenuhi undangan kami, guru kami yang menjadi guru penggerak. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Di sini kami sangat mendukung, alhamdulillah, guru kami di TK Islam Bakti Ibu Turmiasi sekarang sudah menjadi calon guru penggerak yang mana pada hari ini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga nanti yang akan beliau Ibu Turmiasi sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru semua. Mungkin nanti bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Tidak banyak yang kami sampaikan. Nanti kita dengarkan saja apa yang akan disampaikan oleh Ibu Turmiasi. Kita dukung program guru penggerak ini. Semoga nanti rekan-rekan yang lain juga menyusul bisa lulus menjadi guru penggerak. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Dahlia yang telah memberikan sambutan. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu acara inti atau acara presentasi. Kepada Ibu Turmiasi SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Ambar, yang kami hormati Ibu Dahlia SPD AUD selaku Kepala TK Islam Bakti Ibu, serta segenap hadirin Ibu guru PAUD yang kami hormati dan yang kami banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena dengan ridhonya kita semua dapat berkumpul di TK Islam Bakti-Ibu dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua dalam rangka kami selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen dalam modul 1.4 ini dengan aksi mengenai budaya positif. Dari kami yang merupakan fasilitator adalah Ibu Nurul Aini, Bapak Budidoyo selaku pengajar praktek, dan saya sendiri selaku calon guru penggarap angkatan ke-6. Kemudian untuk kesempatan ini kami akan mengadakan presentasi mengenai budaya positif. Marilah kita sepakati bersama dengan kelas kita pada sore hari ini, yaitu untuk yang pertama hadir tepat waktu, kedua hadir dengan sepenuhnya, ketiga mengangkat tangan apabila mau berbicara, menghargai pendapat orang lain. Untuk selanjutnya izin apabila mau ke belakang ataupun sholat. Yang kelima HP di silent. Seperti itu, apa ada tambahan atau sudah sesuai? Sudah sesuai, terima kasih. Nah, biar kita tidak ngantuk, monggo kita ice breaking dulu. Ice breakingnya ini tetap semangat ya. Tadi juga sudah tepuk. Sekarang kita tepuk lagi. Tepuk semangat sudah bisa Ibu? Ini tapi tepuk semangatnya lain. Coba berdiri apa? Berdiri Berdiri biar tidak ngantuk. Uwi uwi, uwi uwi, elo lelo, elo lelo, bum bum bum, bum bum bum, ha ha, ha ha. Nah itu cukup semangat biar kita juga semangat untuk pertemuan kali ini. Ibu-ibu yang kami hormati, dilanjut mengenai topik pada sore hari ini, yaitu tentang rancangan tindakan aksi nyata dengan prakarsa perubahan pembiasaan perilaku santun melalui 3 kata ajaib. Latar belakang dari modul ini yaitu yang pertama, membagikan pemahaman modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, kegiatan kelas, dan segitiga restitusi sebagai tugas calon guru penggerak aksi nyata modul 1.4. Kemudian yang kedua, membagikan pengalaman dan pembelajaran yang telah saya laksanakan setelah pembiasaan perilaku santun melalui 3 kata ajaib. Yang ketiga, dengan masih banyaknya anak yang belum membiasakan perilaku santun kepada teman sebaya dan yang lebih tua, sehingga perlu ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Next. Tujuan yaitu yang pertama, mengenalkan perilaku santun 3 kata ajaib: maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian tujuan yang kedua, membiasakan perilaku santun 3 kata ajaib: maaf, tolong, dan terima kasih. Tolong ukur dari ini yaitu terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak dan guru kelas. Ya, menguatkan karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin,
saling menghormati, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan selanjutnya respon dari murid, refleksi calon guru penggerak, dan refleksi dengan rekan sejawat. Kemudian legitimasi tindakan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta minta izin mendiseminasikan bersama rekan guru. Jadi dalam hal ini kita terlebih dahulu berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Yang selanjutnya memotivasi siswa untuk menjadi orang yang taat dalam beribadah dan berperilaku santun. Ketiga, membuat keyakinan kelas, melakukan observasi dengan restitusi, menanyakan respon murid, dan merefleksi dengan rekan sejawat. Dukungan yang dibutuhkan. Dalam hal ini dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar. Respon siswa sebagai peran utama, orang tua sebagai pendidik utama di keluarga, dan pimpinan dan rekan sejawat untuk observasi. Jadi dalam hal ini kita juga bekerja sama dengan orang tua murid karena pembiasaan itu cuma dilakukan di sekolah juga hasilnya kurang optimal. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang pada Guru Hebat. Marilah kita saling berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Konsep utama modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan nilai-nilai pendidik karakter Pancasila, di mana pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut menuju pada kebutuhan murid atau berpusat pada murid dengan memperhatikan minat dan kebutuhan murid, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini kita dalam menentukan kegiatan kita harus terlebih dulu berkolaborasi dengan murid, tanya jawab dulu, bermusyawarah dulu dengan murid. Next. Untuk disiplin positif adalah apa itu pengertian disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin descriptional yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin umumnya cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan murid untuk bertanggung jawab. Next. Inilah disiplin positif, teori kontrol
teori pilihan dari William. Next saja. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang ada pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan, sesuai dengan teori kontrol dari William Clason. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 5, yaitu yang pertama pertahanan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak melakukan disiplin karena takut hukuman. Jadi dalam hal ini biasanya anak melakukan disiplin karena takut dihukum, takut dimarahi. Itu adalah alasan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau kita berlaku disiplin, berlaku baik, kita mengharap imbalan, kita mengharap hadiah. Kemudian untuk motivasi perilaku yang selanjutnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada poin yang terakhir, ini adalah merupakan motivasi perilaku manusia yang sebenarnya kita harapkan. Jadi pada motivasi ini kita berbuat baik, kita berbuat jujur, kita berbuat disiplin tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan hadiah, dan juga untuk menghindari dari hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini bedanya dengan hukuman dan penghargaan tadi, yaitu tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang, karena dalam tindakan ini yaitu pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan untuk penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jadi kalau kita memberikan penghargaan pada seseorang, maka penghargaan itu serasanya tidak efektif. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ini yaitu kalau kita melakukan sesuatu mengharap penghargaan, maka itu tidak akan berjalan untuk jangka panjang, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan dengan orang lain yang memberi imbalan atau penghargaan. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yang seperti tadi hukuman, penghargaan, yaitu untuk hukuman biasanya terasa menyakitkan, tidak nyaman, menumbuhkan rasa takut, rendah hati, menyembunyikan kesalahan. Kemudian untuk penghargaan tidak efektif, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking,
dan menumbuhkan sifat iri. Jadi kalau ada teman kita yang mendapat penghargaan biasanya iri. Iri apa tidak Ibu? Irinya, tapi iri yang positif itu nggak apa-apa. Saya harus semangat, harus bisa mendapat penghargaan. Itu. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian untuk restitusi, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan, dan murid bertambah tanggung jawab. Dalam hal ini, kalau kita menggunakan konsep disiplin dengan konsekuensi dan dengan restitusi, itu adalah perbedaannya di situ. Dan yang lebih baik adalah dengan konsep restitusi, karena dalam hal ini untuk restitusi permasalahan bisa akan terpecahkan, kemudian kalau untuk konsekuensi itu cuma berjalan dalam jangka pendek. Dan korban bisa diabaikan, namun kalau di restitusi tidak ada korban yang ada di situ. Next. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, fokus pada karakter. Ketiga, menguatkan dan fokus pada solusi. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dan yang terakhir, tawaran, bukan paksaan. Ini merupakan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti tadi yang sudah disampaikan. Next. Contoh kasus siswa sering terlambat sekolah. Nah, ini ada yang memakai hukuman, ada yang memakai konsekuensi, ada yang memakai restitusi. Kalau kita memakai hukuman, guru menghukum siswa agar berlari di lapangan. Guru akan memarahi siswa. Nah, kalau kita memakai konsep konsekuensi, guru memberikan konsekuensi bila terlambat 3 kali. Jadi ini ada apa ya? Ada musyawarahnya dulu, karena tidak langsung disuruh lari, tapi ada kesepakatan bersama. Kalau untuk konsekuensi, kemudian guru bersikap tegas dan murid menghormati konsekuensi mereka. Kemudian kalau kita menggunakan sistem restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Ditanya dulu kenapa bisa terlambat. Jadi guru tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan konsekuensi pada anak yang terlambat. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai pemantau, 4 sebagai teman, dan 5 sebagai manajer. 5 posisi kontrol tadi yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer adalah cara kita untuk mengontrol dari kejadian-kejadian anak didik kita. Yes.
Yang berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan apabila kita jadi penghukum, jadi pembuat orang merasa bersalah, jadi teman, jadi pemantau, menjadi manajer, maupun yang lainnya. Misalkan kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka kita akan berkata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti dengan perkataan saya ini, anak merasa bersalah. Itu. Kemudian kalau sebagai penghukum, guru mungkin akan berkata seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kalau guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Kalau guru sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini. Jadi kalau sebagai manajer, anak akan belajar untuk menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain, juga tahu akan kesalahan dan cara memperbaikinya. Next. Keyakinan kelas. Mengapa kita perlu untuk membuat keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, karena mungkin mengapa kita harus memakai seperti contoh ini, mengapa kita harus memakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu, tidak mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita memakai helm itu merupakan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu karena untuk keselamatan diri kita. Kalau kita menggunakan keyakinan kelas, kita memakai helm bukan karena peraturan, tapi untuk keselamatan diri kita. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini adalah ciri-ciri keyakinan kelas, yaitu dibuat dalam bentuk positif, kemudian mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, berupa pernyataan yang universal. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Ini untuk segitiga restitusinya, yaitu ada 3 tahap: validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, dan kepedulian. Next. Menstabilkan identitas. Dalam hal ini mungkin guru bisa berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kalau kita menstabilkan identitas. Next. Validasi kebutuhan. Dalam hal ini, setelah kita dalam tahap tadi, kemudian tahap yang ini yaitu guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu, tapi tambahkan sikap yang lain
sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Mbak Hafizah, Nesya, kemarin Mbak Hafizah sama Mbak Nesa kan lagi kegiatan di Rocket Chicken. Pada kegiatan cooking class kita mewarnai bersama di sana ya. Nah, di sana Mbak Hafizah sama Mbak Nesya mewarnai bersama nih. Mbak Nesya membawa pewarna yang baru dari rumah ya Mbak Nesya. Nah, warnanya belinya dari mana? Uang apa? Dari uang apa? Uang Nesya, uang tabungannya Mbak Nesya untuk beli pewarna. Nah, di sana Mbak Hafizah kemarin minjem pewarnanya Mbak Nesya. Ya, Mbak Hafizah pinjam pewarnanya Mbak Nesya. Nah, Mbak Nesya juga boleh apa enggak meminjamkan? Oh, boleh minjamkan teman karena itu perbuatan yang baik. Kalau meminjamkan pewarna, meminjamkan alat milik pada teman adalah merupakan perbuatan yang baik. Nah, pada waktu memakai Mbak Hafizah nih, Mbak Hafizah kemarin memakai pewarna merah ya. Terus Mbak Nesya juga ingin memakai pewarna merah. Nah, Mbak Nesya terus minta pewarnanya pada Mbak Hafizah. Iya, minta pewarnanya pada Mbak Hafizah. Terus tanpa sengaja Mbak Hafizah mau mematahkan ini. Kenapa dipatahkan? Boleh apa enggak kalau mematahkan milik teman? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena merusak milik teman itu tidak boleh. Seperti itu. Nah, berarti sekarang Mbak Hafizah bagaimana? Kalau sudah minta maaf ya, karena apa? Karena sesuai dengan keyakinan kelas kita, kalau kita meminjam milik teman boleh merusak apa tidak? Tidak boleh merusak, harus merawat milik teman. Milik kita juga dirawat bersama-sama. Nah, kalau sekarang Mbak Hafizah sudah minta maaf sama Mbak Nesya? Belum tuh. Mau minta maaf? Iya, sini minta maaf dulu. Gimana pengucapannya? Mbak Nesya, maaf. Tidak akan mengulangi lagi, ya. Iya, tidak akan mengulangi lagi. Besok tidak boleh mengulangi lagi. Boleh minjam alat milik teman, tapi tidak boleh merusak, menjaganya. Seperti itu. Semoga kita semua bertambah. Tapi, kenapa kamu cenderung hari ini? Oh, sepatunya diumetin. Siapa yang umetin? Mas Syafi. Mas Syafi ngikutin sepatunya Mas Syafi. Kok bisa menyembunyikan sepatunya Mas Syafi? Sama kami diajak. Oh, diajak sama Mas Syafi. Kalau menyembunyikan sepatu, menyembunyikan milik teman itu baik apa salah? Baik apa salah Mas Syafi ya? Baik apa salah Mas Syafi? Salah. Kalau sudah berbuat salah, sebaiknya Mas Syafi bagaimana? Minta maaf. Sudah minta maaf belum sama Mas Syafi? Sudah. Kapan? Tadi. Coba deh sekarang minta maaf lagi. Gimana bilangnya? Mas Syafi. Bilang lagi. Sudah minta maaf, sudah baikan. Iya, Habib, maaf. Coba suaranya. Mas Habib, minta maaf. Sudah ya? Sudah minta maaf? Oh, sudah minta maaf. Sudah dimaafkan sama Mas Habib? Sudah? Sudah. Berarti besok kita tidak boleh mengulangi lagi. Biar kita menyayangi teman, menghargai milik teman. Seperti itu bukan Mas Habib? Mas Syafi? Iya, sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Guru, apa yang menjadi kesepakatan kita. Kita harus selalu menjaga milik kita dan milik teman kita, milik orang
menghormati sesama teman juga, menyayangi sesama teman. Besok lagi tidak boleh ya, tidak boleh menyembunyikan milik teman kita. Betul ya enggak? Semangat? Iya dong semangat. Udah nggak apa-apa sekarang baikan. Sudah baikan kan Mas Habib sama Mas David? Iya sudah. Terima kasih sudah berbuat baik, saling menyayangi. Demikian tadi untuk segitiga restitusi dan untuk budaya positif yang saya paparkan. Semoga untuk budaya positif ini bisa kita lakukan bersama di kelas kita, di sekolah kita, dan membawa pencerahan untuk anak didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Dari kami cukup sekian, nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara keempat, sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, dipersilahkan yang mau bertanya, teman-teman. Saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Turmiasih selaku narasumber pada topik 16 tentang budaya positif. Yang belum jelas yaitu saya mau menanyakan mengapa penghargaan bisa mematikan kreativitas. Monggo silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas tanggapan dan pertanyaan dari teman kita Bu Helmi. Pertanyaan yang bagus. Monggo dari rekan-rekan kalau mau menjawab terlebih dulu. Belum ada? Oke. Tadi yang ditanyakan yaitu mengapa penghargaan dapat mematikan kreativitas. Karena seperti ini Bu, kan di situ ada penghargaan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada manajer ya. Nah, di situ penghargaan dapat mematikan kreativitas. Nah, pada poin ini seseorang yang mendapatkan penghargaan biasanya dia akan merasa puas dan akan merasa cukup dengan apa yang telah ia terima. Jadi mungkin dengan dia telah mendapat penghargaan, dia berarti saya sudah berusaha dengan maksimal seperti itu. Jadinya seolah-olah dia tidak akan berusaha untuk lebih baik lagi. Mungkin seperti itu yang bisa saya terangkan. Terima kasih. Untuk yang lain, monggo. Sudah cukup, terima kasih. Kalau sudah cukup, waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kelima, penutup. Sebelum acara ini di YouTube, saya sebagai pembawa acara apabila banyak kurang lebihnya dalam penyampaian sebagai pembawa acara, mohon maaf yang senyap. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.